Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Prasetyo, LKM 23120113. Di sini saya akan membahas tentang problematika dan harapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya sekarang dengan Saya Bagus Padana Siregar, advokat di kantor hukum Bagus Siregar College di Bandar Lampung. langsung ya Bang pertanyaan. Ya, silakan. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini? Apakah sudah mencerminkan asas pembentukan peraturan yang baik? Kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kita mengacu pada landasan hukumnya, ialah mengacu pada Undang-Undang P3, kita bisa menyebutnya ya. Ada itu tahun 2004 ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan juga sudah dirubah dengan Undang-Undang di tahun 2019 ya. Nah, pada intinya di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu masih mengandung pasal-pasal yang banyak menjadi acuan bagi legislator di dalam membentuk suatu undang-undang, termasuk turunannya ya, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain-lain, dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Nah, kualitasnya seperti apa? Sebenarnya kualitasnya itu sudah sesuai ya dengan apa saja yang kita anggap sebagai hal-hal yang ideal, seperti ada di situ asas keterbukaan, asas partisipasi publik, gitu kan, kejelasan. Itu sebenarnya memang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang P3 tersebut. Hanya saja kalau kita bicara masalah pelaksanaannya, masalah penerapannya terhadap Undang-Undang P3 ini, dalam realitanya itu belum berjalan maksimal. Menurut Abang, suatu kualitas peraturan itu lebih ditentukan oleh proses pembentukannya atau secara implementasi secara langsung ke masyarakat? Baik, ada istilah a man behind the gun. A man behind the gun. Manusia, orang itu di belakang senjata. Kalau sebuah undang-undang itu buruk, tetapi si pelaksana undang-undangnya ini baik, maka bisa menjadi baik hukum itu. Tetapi kalau undang-undangnya baik di tangan orang-orang yang melaksanakan ini buruk, maka apalah arti undang-undang yang baik tersebut. Dan sering kita lihat proses ataupun isu-isu yang ada di masyarakat itu lebih kepada isu pada saat proses pembahasan, pada saat proses pengesahan, dan pada saat proses pelaksanaan yang ternyata di dalam pelaksanaannya terdapat ya hal-hal yang dirasa melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga harus dilakukan judicial review. Nah, mungkin salah satu indikator untuk kita bisa melihat apakah undang-undang tersebut baik atau tidak dari sekian dari sekian banyak isu konstitusional yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bisa menjadi acuan apakah undang-undang tersebut baik atau tidak. Tetapi untuk menilai acuan apakah Undang-Undang P3 itu sudah baik atau tidak, maka menurut saya sudah baik. Hanya saja di dalam proses pembentukannya harus ada keterbukaan, partisipasi publik, dan ya kejelasan maksud dan tujuannya itu. Secara undang-undang, secara aturan, Undang-Undang P3 sudah sangat baik. Tetapi di dalam penerapan untuk membentuk sebuah undang-undang yang berlandaskan pada Undang-Undang P3 masih butuh pelaksanaan yang memaksimalkan apa yang diamankan di dalam Undang-Undang P3. Dan nanti ketika undang-undang sudah jadi, ketika banyak yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara, itu berarti ada yang miss di dalam proses pembahasan atau pengesahan undang-undang dimaksud, sehingga harus melakukan judicial review. Nah, itu acuan-acuannya. Kalau dengan undang-undang yang tumpang tindih nih Bang, apakah jadi hambatan untuk praktik hukum di lapangan? Baik, memang banyak undang-undang yang tumpang tindih antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Contoh berkenaan dengan undang-undang hak asasi manusia. Ada di pasal yang menyatakan di dalam undang-undang HAM tersebut ya, bahwasannya tidak membayar hutang itu tidak bisa menjadi sebuah
Tidak pidana, orang tidak bisa dipidanakan karena tidak bisa membayar hutang. Itu ada di dalam undang-undang hak asasi manusia. Tetapi di sisi lain, jika kita perhatikan contoh di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang juga ya merupakan hukum positif atau undang-undang lah di Indonesia, pasal 378 tentang penipuan, salah satu unsurnya adalah dengan adanya bujuk rayu, tipu muslihat, kata-kata bohong, martabat palsu, dia berhasil menggerakkan hati orang lain untuk menyerahkan uang atau sejumlah barang. Dan tidak titik di situ, tetapi koma. Salah satunya adalah membuat hutang. Artinya, kalau undang-undang HAM ini kita maknai secara letter law, tidak kita bandingkan lagi dengan undang-undang lainnya, maka ketika ada penipuan yang di situ ada hutang piutang atau perjanjian dalam hal ini, maka apakah tidak bisa dilakukan penuntutan pidana terhadap hal tersebut? Artinya dalam hal ini kita harus ketika melihat ada undang-undang yang rasanya tumpang tinggi, belum tentu itu tumpang tindih secara substansi. Bisa jadi itu merupakan suatu keterbatasan kita di dalam memahami secara substansial antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Karena apa? Kalau hutang piutang tersebut merupakan modus operandi, ya, yang mana modus operandi untuk melakukan penipuan tersebut dilakukan dengan salah satu dari bujuk rayu, tipu muslihat, kata-kata bohong, menggerakkan hati orang lain, ya, untuk menyerahkan barang atau membuat hutang itu tadi, maka jelas penipuannya masuk. Tetapi terhadap pelanggaran lain tumpang tindih agak sangat banyak dan tidak cukup gitu, untuk kita bahas dalam pembahasan kali ini. Kalau untuk harapan sendiri bang terhadap ada kode hukum ini bang untuk ikut serta dalam memperbaiki peraturan undang-undang tuh bagaimana bang? Baik, yang jelas kita harus aware ya dengan informasi-informasi yang berkembang, dengan isu-isu yang kekinian, khususnya ketika masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Ada yang namanya program legislasi nasional. Ya, program legislasi nasional itu semacam sebuah targetan dari legislator tentang rancangan undang-undang yang akan menjadi bahasan prioritas dalam kurun waktu tertentu. Nah, kita harus tahu dulu apa menjadi prioritasnya. Apakah RUU pasal C? Ya, ini sekarang digembar-gemborkan bahkan menjadi isu di dalam demonstrasi baru-baru ini. Nah, peran kita di mana sebagai mahasiswa hukum khususnya? Kita harus setidak-tidaknya mendapatkan draft RUU tersebut. Yang pasti draft terbaru. Kemudian dilakukan pengkajian, pembedahan, dan menemukan isu yang menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Kemudian isu tersebut harus kita validasi lagi dengan siapa? Dengan ahli, dalam hal ini akademisi. Karena mahasiswa tidak boleh berpikir sendiri tanpa pendampingan dari orang yang expert, dalam hal ini akademisi hukum. Nah, ketika sudah mendapatkan suatu jawaban dari situ, ternyata kita bisa menimbulkan hipotesa atau dugaan bahwasanya pasal sekian di dalam draft RUU tersebut adalah pasal yang bermasalah. Maka kita apa fungsinya? Kita harus turun ya. Kita harus terjun baik secara rapat dengan pendapat ya, di dalam pembahasan RUU tersebut, maupun ada yang bergerak juga dalam hal menyampaikan pendapat di jalanan dalam bentuk demonstrasi, ataupun dalam bentuk menulis opini, artikel karya tulis ilmiah yang bisa dipublis ke media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Itu wujud partisipatif yang paling nyata dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. Baik bang, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.